Selamat pagi teman-teman. Nah, langsung saja. Jadi di sini kita akan membahas mengenai apa saja sih perawatan pada bayi baru lahir itu. Nah, untuk narasumbernya kita ada Mbak Erina Novalia. Mbak, nah, kenalkan teman-teman, ini Mbak Erina Novalia. Halo, selamat pagi. Nah, kemudian kita juga ada dua tamu teman-teman, yaitu Mbak Regita dan Mbak Yumi. Hai, selamat pagi teman-teman. Nah, tema kita kan pada pagi ini tuh mengenai apa saja perawatan pada bayi ya Mbak ya. Iya. Nah, menurut Mbak untuk perawatan pada bayi itu apa saja sih Mbak? Nah, di sini untuk perawatan bayi itu ada banyak ya. Yang pertama, bagaimana kita cara merawat kulitnya, kemudian cara perawatan tali pusat, kemudian cara skin to skin, untuk merawat bagian tubuhnya itu seperti dari hidung, mata, telinga, kuku. Nah, itu ada cara-caranya sendiri gitu. Nah, kemudian langsung saja ya untuk pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan pertama itu bagaimana sih Mbak cara merawat kulit pada bayi baru lahir? Nah, untuk perawatan kulit itu karena sensitif, kita bisa menggunakan lotion khusus bayi. Nah, juga kita tidak boleh menggunakan bedak ke area muka, tapi di area kulit boleh, asal jangan di area bagian ketiak dan leher. Untuk bagian muka itu tidak diperbolehkan karena bisa mengganggu pernapasan bayinya. Oh, untuk di muka tidak perlu diberikan ya Mbak. Soalnya saya juga pernah dengar kan Mbak ya, kalau di daerah muka itu kan kita kan ada sebagian orang memberikan di bagian tubuh bayi itu bedak Mbak, bedak tabur. Nah, katanya di bagian muka itu tidak perlu diberikan karena bisa menghambat pernapasan bayi. Oh, jadi untuk lotion juga tidak perlu diberikan ya Mbak ya? Boleh diberikan, tapi khusus lotion yang untuk bayi. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua itu Mbak, seberapa sering sih bayi itu perlu dimandikan? Untuk memandikan bayi ini, untuk pemandiannya sehari 2 kali. Nah, untuk yang pertama dimandikan pada pagi hari, dan yang kedua itu dimandikan pada sore hari. Bisa dimandikan 3 kali ketika itu harus dimandikan. Mungkin dari mbak-mbaknya ada pertanyaan atau ada yang diklarifikasi? Mungkin saya ada sedikit pertanyaan. Di sini kan tentang perawatan bayi ya, baru lahir. Nah, di sini tuh bagaimana sih cara membersihkan dengan aman bagian mata dan hidung dan telinga? Nah, untuk pembersihan mata itu bisa menggunakan kapas. Nah, kapasnya itu tuh harus basah, karena kalau misalnya kapasnya kering, nanti kapasnya menempel di kotorannya atau di matanya. Itu juga bisa menyebabkan bahaya juga toh. Nah, untuk cara pembersihan matanya itu tadi kan menggunakan kapas yang basah dari area dalam keluar. Nah, kenapa dari dalam keluar? Kenapa nggak keluar dari luar ke dalam? Karena kalau dari luar ke dalam itu kotorannya bisa masuk lagi ke dalam mata. Jadi cara yang benar itu kita bersihkan dari dalam keluar gitu. Nah, untuk bagian hidung itu tuh kita bisa menggunakan tangan kita sendiri untuk mengambil kotorannya. Kan masih bayi, jadi nggak perlu menggunakan kayak alat-alat yang bisa melukai bayi, atau tidak usah menggunakan cotton bud, karena kalau misalnya kita menggunakan cotton bud itu bisa berisiko kotorannya masuk lagi ke dalam, bukan malah keluar. Nah, untuk bagian telinga kita bisa membersihkan menggunakan cotton bud, tapi di bagian daun telinganya saja, tidak boleh langsung ke dalamnya karena itu juga risiko seperti itu. Nah, saya juga pernah dengar kan Mbak ya, itu kan di bayi yang baru lahir itu kan perlu diberikan salep mata. Nah, pada pemberian salep mata itu saya pernah dengar kalau sebelum kita mengoleskan salep mata katanya tuh harus dikeluarkan dulu dan salep matanya baru kemudian diberikan ke kelopak matanya. Itu kenapa ya Mbak? Iya benar, karena kalau misalnya kita kan itu salep mata itu tuh
kalau misalnya kita baru buka pasti ya mungkin ada gumpalan atau bagian yang mengeras. Nah, ketika kita langsung letakkan di bawah mata bayi dan yang kita letakkan itu adalah gumpalan atau bagian yang sudah keras salepnya, itu bisa menyakiti mata bayinya. Makanya disarankan salep mata itu dibuang terlebih dahulu baru diberikan ke mata bayi. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk salep matanya itu jangan langsung diberikan ke mata bayinya ya. Jadi perlu kita keluarin dulu baru kita masukkan ke kita letakkan di mata bayinya. Nah, ya. Baik, di sini kan ada sedikit pertanyaan ya Mbak tentang pijat bayi. Pijat bayi itu kan sangat penting ya untuk bayinya, biar bayinya tuh rileks, terus biar bayinya tuh kayak peredaran darahnya lancar. Jadi kapan waktu yang baik untuk pemijatan pada bayi itu Mbak? Nah, untuk pemijatan bayi itu ketika bayi sedang sehat dan tidak menangis. Kenapa sedang sehat? Kalau misalnya dia lagi sakit, itu resiko buat pemijatan bayinya. Pasti bayinya akan rewel. Nah, ketika dia menangis, pas kita lakukan pemijatan bayi, itu bisa meningkatkan stres pada bayinya. Nah, pas pemijatan yang baik itu, intinya pemijatan bayi itu bisa dilakukan ketika bayi tidak rewel dan sehat. Ada pertanyaan lagi nih Mbak tentang perawatan tali pusat. Bagaimana cara untuk merawat tali pusat yang benar itu Mbak? Nah, untuk perawatan tali pusat itu kita yang penting bersih dan kering. Tidak boleh diberikan betadine karena nanti kalau diberikan betadine kan jadinya basah gitu kan. Nanti bisa menyebabkan infeksi seperti itu. Kan saya kan daerah Kalimantan ya Mbak, jadi saya kan ingin bertanya, kan daerah Kalimantan itu pedalaman, katanya kalau ditaruh kunyit terus abu itu ke pusatnya bayi itu bisa makin kering kayak gitu, itu benar apa enggak sih Mbak sebenarnya? Itu mitos ya. Nah, di mana kalau misalnya kita kasih kunyit kan basah, kemudian abu kan belum tentu bersih. Nah, sedangkan untuk perawatan tali pusat itu kita harus bersih dan kering. Ketika kita menaruhkan benda-benda seperti kunyit, seperti abu yang Mbak bilang tadi, itu bisa saja terjadi infeksi. Disarankan tidak. Berarti itu salah ya Mbak? Iya. Ya. Jadi harus dalam keadaan steril. Betul. Emang ada beberapa daerah ya, saya juga pernah dengar kalau ada yang menggunakan kunyit, apa tadi? Abu, bahkan rempah-rempah lainnya. Jadi nggak boleh ya teman-teman, tidak boleh. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Mbak, ada dari sosial media, teman-teman kita yang dari sosial media ada yang bertanya juga mengenai bagaimana cara merawat kuku pada bayi-bayi. Baik, bagaimana cara merawat kuku? Nah, untuk merawat kuku itu kita bisa menggunakan pemotong kuku. Tapi kita juga boleh menggunakan sarung tangan, tapi tidak boleh 24 jam. Kenapa Mbak tidak boleh? Karena nanti kalau misalnya 24 jam kan fungsinya sarung tangan itu untuk menghangatkan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan sarung tangan 24 jam, nanti sistem sarafnya atau motoriknya itu terganggu. Jadi ketika bayi dipasang sarung tangan kan pasti menggenggam terus. Jadi saraf-sarafnya itu tidak bekerja dengan baik atau berfungsi dengan baik gitu. Berarti sama halnya dengan ini ya Mbak ya, dengan bedong. Nah, bayi iya betul. Dengan bedong, soalnya kan kalau misalkan bayi di bedong terus dia gak bebas bergerak ya Mbak ya. Terus kita kan bayi juga kalau misalkan dia lapar ataupun dia pup atau dia kencing juga kan pasti ngasih kode dari gerakan ya Mbak. Iya. Sedangkan kalau misalkan kita bungkus ataupun kita bedong bayinya, kita nggak tahu kalau misalkan dia itu lapar, dia itu pup atau dia pipis ya Mbak. Iya benar. Jadi gak baik ya Mbak ya, gak perlu dilakukan 24 jam. Iya, boleh menggunakan bedong dan sarung tangan tapi tidak 24 jam. Ya, jadi itu teman-teman. Ini kan pertanyaan dari teman-teman ya yang di sosial media. Jadi untuk penggunaan sarung tangan dan bedong pada bayi baru lahir itu tidak disarankan 24 jam karena itu akan mengganggu. Pertama itu mengganggu saraf motorik, sistem motoriknya bayi, dan
kita tidak akan tahu apakah dia itu lapar ataupun pup dan lain sebagainya, karena bayi memberikan kode itu dari gerak tubuh mereka. Gitu jawabannya. Di sini ada pertanyaan tentang skin to skin. Nah, di sini sendiri skin to skin kan baik untuk bayi. Nah, bagaimana sih Mbak cara apalagi ibu yang sudah mengalami sesar seperti itu untuk melakukan skin to skin? Oh, jadi untuk pertanyaannya itu bagaimana cara ibu yang setelah melakukan operasi sesar itu untuk melakukan skin to skin, begitu Mbak? Karena kan ibu yang pasca melahirkan secara sesar itu pasti tidak langsung dipindahkan di ruang rawat ibu, pasti dilakukan mobilisasi terlebih dahulu di ruang operasi. Jadi bagaimana Mbak? Nah, baik, pertanyaan yang bagus. Nah, di sini yang pertama itu ibunya itu harus bisa gerak dulu atau mobilisasi dulu. Ketika ibunya sudah mobilisasi atau sudah bisa mobilisasi, nah baru kita lakukan skin to skin. Walaupun tidak sama ibunya, sama ayahnya juga bisa. Gitu. Oh iya Mbak, soalnya kan skin to skin itu dilakukan minimal 1 jam ya Mbak ya? Iya, 1 betul. jam setelah dia keluar kan langsung dilakukan skin to Iya, skin ya Mbak ya? betul. Iya. Jadi kayak nggak pokoknya jadi ibunya tuh dalam posisi udah bisa jalan kayak gitu. Jadi Iya, itu bisa kita gunakan dengan metode kanguru. Mengguru mother care. Kanguru mother care. Jadi begitu teman-teman. Dan Untuk juga- skin to skin itu tidak perlu dilakukan oleh ibunya, barangkali ibunya tidak bisa kan, seperti ibunya kan pasca operasi sesar tidak mungkin melakukan skin to skin ke anaknya, jadi Langsung bisa kayak gitu ya. dilakukan oleh ayahnya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kita masuk di pertanyaan, kita masuk di pembahasan mengenai bayi kuning. Mengenai bayi kuning, Mbak. Nah, ini ada pertanyaan nih kebetulan dari teman-teman di sosial media. Untuk pertanyaannya itu, apa tanda-tanda bayi baru lahir itu kuning, Mbak? Untuk bayi kuning sendiri itu ada namanya seperti ikterus. Nah, untuk ikterus ini sendiri ada tingkatannya. Ketika tubuh bayi atau dari mata, seperti dari mata, kemudian telapak tangan, telapak kaki, perut, dada itu sudah kuning, itu harus dirujuk. Nah, ketika di area tertentu saja seperti dada dan telapak tangan itu kita bisa menggunakan metode menyusui sesering mungkin, seperti itu. Harus menyusui dengan secara eksklusif gitu ya. Ya, betul. Jadi gitu teman-teman, untuk cara mengatasi bayi kuning tadi seperti yang disampaikan sama Mbak Elina, yaitu kalau misalkan dia sudah berlebihan seperti di mata, tangan, kaki, perut, intinya seluruh tubuh itu kita perlu dirujuk di rumah sakit ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia hanya di telapak tangan ataupun di dada, itu bisa dengan kita memberikan ASI sesering mungkin, karena kan bilirubin terjadinya ikhtiaris itu karena kekurangan ASI ya. Betul. Nah, kemudian ini Mbak, itu kan saya pernah dengar ya Mbak ya, katanya menjemur bayi itu bisa mengurangi kuning pada bayi, itu benar apa enggak ya Mbak? Sebenarnya disarankan, tetapi bayinya itu tidak boleh tidak menggunakan apa-apa, harus menggunakan seperti baju, popok, kacamata, topi. Nah, kenapa harus menggunakan pakaian tidak telanjang aja gitu kan? Nah, karena kalau misalnya bayinya tidak menggunakan apa-apa, otomatis dia akan langsung ke kulit, sehingga dapat menyebabkan iritasi. Makanya harus menggunakan pakaian begitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oh, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini Masya Allah sekali ya. Ini pembahasan kita tuh sangat bermanfaat ya. Iya. Sangat mengedukasi, Luar biasa. alhamdulillah, sangat membantu, apalagi untuk kita kan perempuan ya, calon ibu, atau mungkin di antara kita sudah ada yang menjadi ibu? Belum ya, belum. Kebetulan belum, masih calon ibu ya. Alhamdulillah sekali, terima kasih Mbak Erina atas edukasinya, atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita, dari pertanyaan-pertanyaan teman yang ada di sosial media. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Sama-sama.